materi, Pak. Pokok bahasan dijadikan materi ya, Pak ya. Materinya. Nah, maka terima kasih sekali kepada SBO yang hari ini memang mengklirkan. Tadinya ada apa yang Bangkalan semacam ini. Kemudian demokrasi tadi kesimpulannya, loh apakah perlu kita menggunakan perwakilan? Tidak usah langsung kalau semacam ini. Itu menjadi pembicaraan yang belum selesai. Karena memang pertanyaan banyak sekali. Kalau tadi melihat hasil dari diskusi para praktisi hukum, ternyata seperti itulah. Ada yang Pak Ahmad Juki katakan ini katanya harus 500 juta. Kemudian juga katanya harus semacam ini. Apakah seperti itu demokrasi? Kata Pak Sulis betul. Ya memang ini proses dari perjalanan sejarah yang sedemikian rupa. Tapi satu kesimpulan bahwa pendidikan politik yang semacam ini memang satu proses. Dan ini kami dari guru-guru, kami kira-kira prosesnya selesai kapan, Pak? Biar kita oke gitu demokrasinya. Kalau prediksi tentu tidak bisa kapan sampai selesainya. Tetapi kalau berbagai upaya seperti sekarang ada pendidikan karakter. Mengarahnya semacam ini. Kalau pendidikan politik jangan sampai ada goto-gotoan, itu kan bukan budaya Indonesia, bukan politik yang diharapkan. Maka terima kasih kami kepada praktisi yang hari ini menjelaskan kepada Kalayak Surabaya PGRI yang tahu permasalahan agak benar. Satu, tadi ternyata keamanan sekian banyaknya ini belum ada penjelasan, Pak, karena memang dipergunjingkan oleh para murid dengan bahasan itu. Yang kedua, loh, penjagaan begitu rupa, kok yang golput 60% itu bagaimana? Ini memang juga menjadi pembahasan. Walaupun tadi kami membaca koran dan tadi pagi kami mengikuti yang dialog Mas Mirsa yang pagi tadi. Nah ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kami membutuhkan dan ini sarana sudah ada. Ini Bapak mencari jawaban dari mana? Langsung Pak. Semacam ini adalah satu merupakan jawabannya agak benar tadi. Agak benar. Karena memang kebenaran masih kita tunggu beberapa saat lagi. Baik. Ini terima kasih dari PGRI. Terima kasih. Saya ke Gerindra ya Pak Cahyo Yudo. Ini juga mengusung kan Pak ya, salah satu yang mengusung pemenang dari Pilkada Bangkalan. Iya, terima kasih Mas. J. Kalau kita melihat bahwa untuk apa yang kita diskusikan ini sudah menjadi sesuatu yang bisa menjadikan pembelajaran bagi kita. Ya, ya saya hanya sebagai salah satu dari kader partai pengusung, di mana bahwa dengan proses yang ada di Pilkada Bangkalan ini, kita bisa mengambil makna bahwa sebenarnya proses dalam sebuah pilkada itu harus mulai dari awal sampai akhir, itu hendaknya memang betul-betul menjadi sebuah pertimbangan kita secara keseluruhan. Tapi kalau nanti akan diulang lagi misalnya sampai tahapan itu begitu, nggak apa-apa ya Pak ya, siap-siap aja ya, kan mengusung bersama-sama atau? Iya, kalau proses mengusungnya memang ini menjadi sebuah proses yang memang harus kita lakukan karena dengan model multi partai yang seperti sekarang ini, ya inilah akibatnya juga ya. Jadi kemarin dengan kita mencoba untuk melihat bahwa hasil dari partai yang tadinya tidak lolos akhirnya menjadi kembali diterima, ini juga menjadi suatu problem yang mana ini yang menjadi pembelajaran kita semua. Ya, nah, boleh disedikit nggak Pak, kira-kira waktu itu Gerindra mau mengusung itu karena apa sih Pak? Ya tentu saja kita mengusung salah satu calon yang kebetulan pada realnya menang, ini memang kita sudah mempertimbangkan ya tentu sesuai dengan visi misi kita dan juga bahwa apa yang menjadi calon ini, kandidat ini bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat. Baik, terima kasih Pak. Khususnya bagi rakyat Bangkalan. Saya kira itu aja. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Saya ke Pak Said sejenak Pak. Kalau misalnya ini diulang lagi pemilunya gitu, rakyat dirugikan berapa banyak ya Pak kira-kira? Kira-kira Anda kan mewakili konsumen dalam hal ini adalah pemilih gitu kan. Berapa lagi yang harus dirugikan kalau diulang lagi? Ya, yang jelas rugi tenaga, rugi pikiran dan sebagainya lah. Nah, jadi masyarakat konsumen sebagai konsumen pemilu ini sebenarnya menginginkan produk-produk dari parpol itu adalah menampilkan figur-figur yang bagus, yang amanah, yang tablik, terbuka, dan sidik yang akuntabel, dan yang amanah tidak korup, dan yang fatwa yang cerdas. Ada nggak Pak kalau udah Pak? Belum ada. Jadi dari parpol-parpol itu belum memberikan satu produk tokoh seperti itu. Itu menurut Anda sendiri atau menurut survei yang dilakukan ke konsumen? Kami mengharap bahwa setiap pemilihan ini banyak golputnya,
marilah orang-orang yang golput ini sekarang mengubah perilaku lebih positif. Mari kita bersatu, memberikan suatu pilihan-pilihan alternatif kalau memang kita sudah tidak suka kepada produk-produk pemimpin yang dilahirkan dari parpol. Ya, mari kita membentuk suatu pemimpin-pemimpin alternatif dari orang-orang yang tidak memilih itu. Gitu. Baik. Nah itu harapan kita. Gitu. Kan kendaraannya masih partai politik, Nah, Pak, agak susah di situ. Pak, saya harus pindahkan sejenak. Dalam menanggapi politik, kita itu jangan pakai logika baik dan buruk. Logikanya adalah menang kalah. Yang menang itu adalah bagus, yang kalah adalah buruk. Mas, kalau saja Nabi Musa tidak dikasih mujizat, tidak akan menang sama Fir'aun, Mas. Baik. Jadi politik itu begitu, Mas. Baik, saya harus sudah dulu, saya ke Pak Najib. Pak Najib dari KPU Jawa Timur baru datang. Kalau semuanya tadi bertanya tentang KPU, mungkin tadi suaranya intinya adalah KPU Bangkalan ya, KPUD Bangkalan yang harus dipertanyakan. Boleh di-sharekan mic-nya ke Pak Najib, monggo. Jadi bagaimana Pak, kalau KPU Bangkalan akhirnya memutuskan untuk mencoret atau membatalkan keikutsertaan nomor 1 yaitu pasangan Imam Zain, terus akhirnya jadi begini panjang begitu, terus akan ada kemungkinan pilkada ulang kalau misalnya proses sampai ke sana begitu. Bagaimana akhirnya kelanjutannya? Oke, terima kasih. Terkait dengan Bangkalan, KPU itu sebenarnya melaksanakan putusan pengadilan. Ya udah, selesai sebenarnya. KPUD-nya nggak banding, ya sudah itu pilihannya dia begitu ya Pak ya? Ya itu opsi aja antara banding dan tidak banding. Baik, kenapa Pak nggak bandingnya Pak? Kalau Bapak tanya gitu ke KPUD Bangkalan kira-kira? Ya, ketika kami coba tanya, karena waktu sudah tinggal 5 hari. Jadi nggak bisa banding Itu gitu ya? pilihan yang menurut teman-teman KPU paling realistis. Baik. Soal bahwa ada yang tidak puas dengan keputusan itu, kan ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Saya kira tidak ada masalah kalau misalnya ada yang nggak sepakat, karena itu pilihan, dan kemudian ada yang tidak sepakat, ya tempuh aja jalur hukum. Baik. Jadi selesai. Kalau dari Jawa Timur belajar demikian ya Pak ya, tempuh aja jalur hukum, nanti kita lihat sampai di mana ini Ya. bermuaranya begitu ya. Kalau sampai ada pemilihan ulang berarti ya ada anggaran lagi yang dikeluarkan begitu ya Pak ya. Ya itu pengadilan, jadi KPU tidak melaksanakan, tidak bisa, harus melaksanakan. Baik. Baik Pak Ahmad, terakhir boleh saya mau tanya terakhir aja Pak, saya cuma punya 10 detik atau 20 detik begitu. Singkat aja. Terima kasih atas waktu. Jadi sampai sejauh mana akan terus berjuang ini untuk mempertahankan pasangannya? Pertama begini, kami sangat sangat menyayangkan terhadap apa yang telah disampaikan oleh KPU Jawa Timur tadi, betapa normatifnya gitu. Seakan-akan tidak ada nilai-nilai apapun yang harus diperjuangkan dalam proses demokrasi. Begini, dalam kaitannya dengan perjuangan kami, tentu pertama langkah-langkah hukum akan tetap kami lakukan karena dari fakta-fakta hukum yang kami punya, kami yakin 100% bahwa kami ada pada posisi yang benar. Baik, itu yang pertama. Baik Pak. Kemudian ada berapa Pak? Saya punya keterbatasan waktu soalnya. Yang terakhir, sebagai santri ya, dan saya tahu sebagian besar dari anggota KPU di Bangkalan adalah santri, bahkan ada yang kiai juga. Saya tantang mereka untuk sumpah pocong bahwa apa yang mereka putuskan sama sekali di luar dalam konteks intervensi dari yang berkepentingan dalam pilkada. Baik. Terima kasih atas kehadiran semuanya pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan, kita berikan semangat. Bagaikan menunggu chapter yang berikutnya yang memang masih terus harus dijalani. Kita akan tunggu kelanjutannya bagaimana. Yang jelas proses ini akan terus berjalan secara hukum ataupun secara kawalan di masyarakat. Apapun itu hasilnya, semoga hasilnya adalah untuk kesejahteraan dan kebersamaan dan kepentingan dari rakyat. Terima kasih telah bersama dengan kami. Saya Mirsa Wardana. Sampai jumpa.